Amerika, Israel hancur, Indonesia terkubur. Perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Iran terus menggempur Israel dan membuat sirine peringatan meraung di seluruh penjuru kota. Peta kekuatan politik dan militer global, khususnya di Timur Tengah, telah berubah. Iran muncul sebagai kekuatan baru yang menentukan. Israel dan Amerika yang selama ini berbuat sekehendaknya kehilangan daya tawar, apalagi kekuatan memaksa. Ini memberi angin segar buat perdamaian Timur Tengah. Palestina dipastikan segera merdeka tanpa peran apapun dari pemerintah Indonesia. Sebab pemerintah Indonesia telah terkubur bersama Board of Peace buatan Trump dan Netanyahu yang hancur. Presiden Prabowo sepertinya tidak sadar sedang menumpangi kapal besar yang bocor. Pemerintah Indonesia yang mengagumi Amerika dan mengutamakan keamanan Israel sudah kehilangan muka di dunia Islam, khususnya bicara soal kemerdekaan Palestina. Amerika dan Israel syok berat. Semula sesumbar bahwa dalam 4 hari Iran akan bertekuk lutut. Dikira dengan membunuh pemimpin tertinggi mereka, Ali Khamenei, dan sejumlah petinggi militer melalui serangan masif, operasi militer gabungan Epic Fury, Kemarahan Besar, dan Lion's Roar, Auman Singa, Sabtu 28 Februari 2026 pukul 10 pagi itu akan melumpuhkan Iran. Ternyata salah besar. Tidak lebih dari 1 jam setelah operasi gabungan Amerika Israel itu, Iran langsung melancarkan gelombang balasan yang tidak terduga. Iran memenuhi sumpahnya, yakni akan menghancurkan semua pangkalan militer Amerika di Timur Tengah jika Amerika menyerang Iran. Iran bahkan siap untuk berperang jangka panjang. Rantai kepemimpinan dan sistem komando di Iran ternyata sudah kokoh. Maka tewasnya Ali Khamenei tidak berarti apa-apa kecuali menambah amunisi pembakar semangat melawan agresor. Iran melancarkan serangan gelombang demi gelombang tanpa henti. Tepat 30 hari perang berlangsung, sudah lebih dari 80 gelombang serangan dilancarkan. Pusat Komando dan Kendali Angkatan Udara Israel di Menara IAF diratakan dengan tanah. Markas besar Mossad hancur dan menewaskan kepala Mossad David Barney. Bunker-bunker termasuk bunker terkokoh tempat persembunyian para petinggi Israel serta bunker pusat intelijen di kawasan Glilot yang selama ini sangat rahasia dan paling aman jebol dihantam oleh rudal taktis Iran, mengubur seribuan nyawa personel intelijen di dalamnya. Fasilitas nuklir di Mona juga dihujani rudal dan drone. Kota megah dan indah Tel Aviv yang tak pernah sepi dari berbagai aktivitas kini menjadi belantara puing-puing gedung. Penghuninya sudah merasakan bagaimana pedihnya penderitaan rakyat Gaza. Tidak ada rumah tempat berteduh. Tidak ada air untuk cuci, mandi, dan minum. Tidak ada penerangan dan tidak ada makanan. Bunker-bunker yang masih tersisa, tempat mereka bersembunyi, sudah beraroma busuk hasil limbah manusia. Singkatnya, tidak ada lagi tempat yang aman di Israel. Rakyat Israel berbondong-bondong mengungsi ke perbukitan, bukan lagi ke bunker-bunker dalam tanah. Banyak pula yang lari ke Siprus atau negara lain dengan kapal laut. Bukan dengan pesawat, karena bandara-bandara di Israel juga sudah kopak-kapi dihantam oleh rudal-rudal Iran. Bandara besar Israel, Ben Gurion misalnya, hancur dihantam rudal Khaybar Shekan, menewaskan 4.000 pasukan. Sebagian besarnya adalah
pasukan Amerika yang baru saja mendarat untuk penempatan membantu Israel. Instalasi militer Amerika di Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Oman, Uni Emirat Arab, Yordan, Irak hancur menjadi puing-puing. Pemerintah Amerika menyebut ada 560 tentara mereka tewas, sementara kerugian material tak kurang dari 2 miliar US dollar. Itu di hari pertama serangan balasan Iran. Hari yang memberi pengalaman terpahit dalam sejarah Amerika, di mana belasan instalasi militernya di luar negeri hancur bersamaan dalam bilangan menit. Dan yang lebih menyakitkan lagi, itu hanya dilakukan oleh satu negara, itulah Iran. Hari-hari berikutnya, instalasi-instalasi canggih militer Amerika di Israel hancur jadi rongsokan. Beberapa kantor kedutaannya di Timur Tengah luluh lantak. Pasukannya yang masih hidup terpaksa diungsikan ke Jerman. Kapal-kapal perangnya pun, termasuk kapal induk Abraham Lincoln, yang jadi simbol kejayaan Amerika di laut, dan USS Gerald Ford, kapal induk nuklir terbesar di dunia, berharga triliunan dolar Amerika Serikat, terpaksa melarikan diri karena terbakar dihantam rudal dan drone kamikaze. Sedikitnya 3 kapal tanker ditenggelamkan dan 7 pesawat tanker rontok dibuat Iran. Yang hampir tidak bisa dipercaya adalah Iran mampu merudal jet tempur F-35, pesawat andalan Amerika yang belum ada tandingannya di dunia. Ini betul-betul pukulan besar. Belum pernah ada negara melakukan semacam itu terhadap Amerika kecuali Iran. Dikabarkan pula sedikitnya sudah 173 tentara yang coba menginfiltrasi untuk serangan darat ditawan oleh pasukan penjaga perbatasan Iran. Amerika dan Israel terlalu meremehkan kemampuan perang Iran. Sangat yakin bahwa sistem pertahanan rudal mereka, Patriot, Arrow, atau Iron Dome, akan mudah menangkal rudal yang akan ditembakkan oleh Iran. Lagi-lagi salah. Iran ternyata sudah memproduksi rudal super canggih yang jauh melampaui kemampuan sistem pertahanan rudal Amerika Serikat yang menjadi andalannya itu. Fatah 1 dan 2, Khorramshahr, Emad, rudal Sijil, dan rudal-rudal balistik presisi tinggi Iran lainnya melesat dan kecepatan sekitar 13 hingga 15 kali kecepatan suara. Hebatnya lagi, rudal ini mampu meliuk-liuk merubah lintasannya di atmosfer dan menghindari tumbukan dengan rudal pencegat, tapi tetap fokus sasaran. Daya hancurnya sangat dahsyat. Kecepatan personiknya menghasilkan energi kinetik yang luar biasa, setara dengan gempa bumi berkekuatan 7 magnitudo, mampu menghancurkan struktur beton bertulang 10 lantai di bawah tanah dalam hitungan detik. Amerika dan Israel tercengang-cengang menyaksikan rudal-rudal Iran itu bekerja dan kehancuran yang ditimbulkannya. Iron Dome dan sistem pertahanan rudal mereka yang selama ini mereka banggakan ternyata kini telah out of date, ketinggalan zaman, tak mampu mencegat rudal-rudal Iran karena kalah cepat dan tidak dapat memprediksi lintasannya. Hebatnya lagi, Iran menyertakan ribuan drone pembom kamikaze Shahid dalam setiap gelombang serangannya. Drone berbiaya sangat murah dan dapat diproduksi dengan cepat. Tapi untuk mencegatnya, satu drone ini diperlukan satu rudal Iron Dome atau Arrow System yang harganya jutaan dolar US. Dan untuk memproduksinya memakan waktu lama. Bagaimana Amerika dan Israel tidak frustasi? Dicegat berarti menguras logistik. Begitupun tak mungkin ribuan drone itu tercegat semua. Dipastikan lebih separuhnya akan mendarat pada sasarannya. Tapi bila tidak dicegat, berarti membiarkan maut menjemput lebih banyak korbannya.
Perang ternyata tidak sekedar penguasaan teknologi persenjataan seperti yang dibanggakan Israel selama ini, dan melimpahnya logistik seperti yang disombongkan Amerika. Perang ternyata juga adalah soal kecerdasan, strategi menguras logistik lawan. Itulah yang ditunjukkan Iran. Gelombang protes di Amerika kian menghebat. Sabtu 25 Maret 2026, tidak kurang dari 8 juta massa penuhi jalan-jalan di seluruh kota di Amerika. Tuntutannya, hentikan perang, stop bela Israel, dan lengserkan Trump. No war for Israel, no king. Begitu bunyi poster-posternya. Tidak ada perang demi Israel, tidak ada raja. Direktur Pusat Kontra Terorisme Amerika, Joe Kent, protes dengan cara mengundurkan diri. Sejumlah anggota Kongres mengecam keras Trump. Di saat yang sama, tentara Amerika ramai-ramai menolak ditugaskan berperang melawan Iran. Massa demonstran justru mengibarkan bendera Iran dan menyerukan agar Trump segera dipecat dan ditangkap. Pentagon, markas pertahanan Amerika, setelah menilai hari-hari awal serangan Iran, sebenarnya setelah mengingatkan bahwa Amerika hanya mampu bertahan 10 hari saja, Amerika akan kehabisan logistik. Ekonomi Amerika merosot tajam. Menurut Snatch Arm Service Committee, Amerika, biaya operasional Amerika sebesar 1 miliar per hari atau sekitar 17 triliun rupiah. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran menambah parah keadaan. Harga bensin sebelum perang cuma $2. Sekarang sudah mencapai $8 per liter. Rakyat tercekik. Donald Trump mencoba menggunakan isu penutupan Selat Hormuz ini untuk mempengaruhi fakta pertahanan Atlantik Utara NATO dan sekutunya di Asia agar bersedia membantu melawan Iran. Sialnya, tak satu pun yang bersedia. Bahkan sekutu terdekatnya seperti Inggris, Prancis, Italia, Spanyol, dan Jerman pun menolak dengan kata-kata yang menyakitkan. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, bahkan tegas mengatakan perang ini bukan milik Eropa. Sebaliknya Iran, rakyatnya memberikan dukungan penuh pada pemerintah untuk menghabisi setan kecil Israel dan si setan besar Amerika. Keteguhan membela perjuangan Palestina dan keberaniannya melawan agresi Israel dan Amerika melahirkan simpati para pecinta perdamaian dan kemanusiaan di seluruh dunia. Juga tak kalah pentingnya adalah membangunkan kesadaran umat Islam. Banyak ulama dan pemimpin Islam kemudian menyerukan persatuan umat tanpa melihat Sunni dan Syiah. Disadari bahwa konflik Sunni Syiah selama ini adalah upaya pihak pembenci Islam, termasuk Israel dan pemimpin Barat seperti Trump, untuk memecah belah, melemahkan dan menguasai negara-negara Islam. Seruan ini jelas merupakan dukungan terhadap Iran. Di sisi lain, negara-negara Arab tersadar bahwa Amerika ternyata tidak sehebat yang dipropagandakan selama ini. Bahkan melindungi fasilitas militernya sendiri pun Amerika tidak mampu. Konon pula ingin melindungi negara-negara Arab. Dan karena itu keberadaannya di negara-negara Arab dinilai tidak penting. Jadi, kehancuran pangkalan militer Amerika di negara mereka adalah momen terbebas dari Amerika. Untuk menyelamatkan muka, Trump membujuk negara-negara Eropa untuk bersedia mendesak Iran mau gencatan senjata. Menurut pejabat tinggi Iran, setidaknya sudah 3 kali Iran mendapat tawaran semacam itu. Entahlah apakah Presiden Prabowo juga ikut menawarkannya. Tapi Iran menolak. Iran justru mengumumkan sedang mempersiapkan serangan balasan yang jauh lebih besar
Kata Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, kami tidak memulai perang, kami diserang. Maka biarkanlah kami yang menentukan kapan akan berakhir. Pejabat tinggi militer Iran lain menambahkan, perang ini belum mencapai tujuannya. Lalu beredar syarat yang diajukan Iran jika perang harus berakhir. Semua syarat itu harus disetujui Amerika sebagai negara kalah perang. Trump tampak semakin panik. Tanpa rasa malu, ia menuntut tanggung jawab PBB untuk menjalankan misi perdamaian, menghentikan perang yang ia ciptakan sendiri. Geopolitik telah berubah. Iran membangunkan kesadaran dunia bahwa kesabaran dan keteguhan pada pendirian dan jati diri bangsa dapat mengalahkan kekuatan imperialis. Wallahu a'lam bishawab.